Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah hikmah, kembali lagi bersama kami di kanal yang mengungkap kisah nyata penuh pelajaran hidup dan renungan mendalam di balik setiap peristiwa. Kisah kali ini datang dari Purwakarta, yang mendadak geger oleh tragedi tragis antara dua rekan kerja. Persahabatan yang tampak biasa ternyata menyimpan bara dendam dan berujung pada tindakan keji yang mengguncang warga dua kabupaten sekaligus. Bagaimana bisa seorang pria tega menghabisi teman kerjanya sendiri, lalu membuang jasadnya ke sungai hingga akhirnya ditemukan di Karawang dalam kondisi mengenaskan? Inilah kisah nyata yang akan kita bahas secara mendalam. Kisah yang bukan hanya membuat hati terenyuh, tapi juga menjadi pengingat bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan segalanya. Tetap bersama kami, simak sampai akhir, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Suasana pabrik garmen di kawasan industri Purwakarta sore itu tampak seperti biasa. Deru mesin jahit, aroma kain baru, dan suara pekerja yang saling bertegur sapa menjadi rutinitas yang sudah akrab di telinga. Di antara ratusan pekerja, ada dua sosok yang dikenal cukup dekat, Rudy dan Mira. Keduanya bekerja di bagian finishing, posisi yang membuat mereka sering berinteraksi dan saling membantu menyelesaikan target harian. Rudy dikenal sebagai pria pendiam, jarang bicara kecuali jika benar-benar perlu. Sementara Mira justru sebaliknya, gadis muda yang ceria, ringan tangan, dan mudah bergaul. Kombinasi itu membuat mereka sering terlihat serasi saat bekerja. Awalnya, hubungan mereka tak lebih dari rekan kerja biasa, namun seiring waktu, kebersamaan di jam lembur dan obrolan ringan di sela istirahat makan siang membuat keduanya semakin akrab. Bagi Rudy, Mira bukan sekadar teman di tempat kerja. Ia mulai merasa ada kenyamanan yang berbeda ketika berbicara dengan gadis itu. Mira selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang kehidupan, keluarga, bahkan tekanan di pekerjaan. Di mata Rudy, Mira seolah menjadi sosok yang mengerti dirinya, hal yang jarang ia temukan selama ini. Namun, di balik perasaan nyaman itu, muncul sesuatu yang perlahan berubah menjadi lebih dalam, rasa suka yang tak diungkapkan. Sementara di sisi lain, Mira menganggap Rudy tak lebih dari sahabat baik. Ia sering memuji Rudy sebagai orang yang tulus dan rajin, tapi tak pernah sedikitpun berniat melangkah lebih jauh. Bahkan, rekan-rekannya di pabrik tahu bahwa Mira sudah memiliki kekasih yang tinggal di luar kota. Namun, kabar itu tampaknya tak banyak diketahui oleh Rudy, atau mungkin ia sengaja menutup mata. Hari-hari berlalu, kedekatan mereka mulai menjadi pembicaraan di antara pekerja lain. Bisik-bisik kecil di ruang makan, tawa menahan gosip di ruang ganti, hingga tatapan heran dari rekan kerja lain mulai terdengar. Namun Rudy dan Mira tetap bersikap biasa saja, seolah tak peduli dengan pandangan orang. Bagi mereka, yang penting pekerjaan selesai dan target tercapai. Namun, seperti kata pepatah, tidak semua kedekatan berakhir dengan kebaikan. Di balik tawa dan candaan, perlahan muncul gesekan kecil yang tak disadari. Rudy mulai merasa cemburu saat melihat Mira menerima telepon dari seseorang di jam istirahat. Beberapa kali ia menanyakan siapa yang menelepon, namun Mira hanya menjawab santai, "Teman lama." Jawaban itu justru membuat hatinya panas. Sejak saat itu, Rudy sering terlihat murung dan menjauh. Kecurigaan dan rasa cemburu yang terus dipendam membuat pikirannya gelap. Dalam diam, ia mulai menafsirkan sikap Mira sebagai bentuk pengkhianatan. Padahal, bagi Mira, semua itu hanyalah kesalahpahaman. Ia tak tahu bahwa perhatian kecil yang dulu membuat Rudy tersenyum, kini menjadi bara yang siap membakar segalanya. Tak ada yang menyangka, hubungan dua rekan kerja yang dulu tampak harmonis itu perlahan berubah arah. Dari tawa menjadi dingin, dari sahabat menjadi musuh dalam diam. Dan dari sinilah, awal dari tragedi Purwakarta yang mengguncang dua kabupaten itu dimulai. Beberapa minggu setelah kedekatan mereka menjadi sorotan di tempat kerja, suasana mulai berubah. Mira yang awalnya ramah dan terbuka kini tampak menjaga jarak. Ia mulai jarang duduk bersama Rudy saat jam istirahat, bahkan kadang memilih bergabung dengan teman-teman lain di bagian berbeda.
Rudy yang memperhatikan perubahan itu merasa ada yang tidak beres. Hatinya diliputi tanda tanya. Apakah Mira marah, bosan, atau memang sengaja menjauh darinya? Sore itu, di ruang kerja yang mulai sepi, Rudy memberanikan diri bertanya. Kamu kenapa akhir-akhir ini berubah? Ada yang salah sama aku? Tanyanya dengan nada tenang. Mira yang sedang melipat pakaian kerja hanya tersenyum tipis. Enggak, Ruth. Aku cuma pengen fokus kerja. Banyak yang ngomongin, aku nggak enak. Jawaban itu seharusnya cukup, tapi bagi Rudy, kalimat sederhana itu seperti tamparan keras. Ia merasa ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Tatapan Rudy mulai dingin, sementara Mira memilih menghindar setiap kali ada kesempatan. Beberapa rekan sempat melihat mereka saling berdebat pelan. Namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gosip di tempat kerja pun semakin liar. Ada yang mengatakan mereka pernah terlibat hubungan spesial. Ada pula yang menyebut Rudy sakit hati karena cintanya ditolak. Mira mencoba menepis semua rumor, tapi rasa tidak nyaman semakin besar. Ia bahkan sempat meminta pindah shift agar tidak satu jadwal dengan Rudy. Namun permintaannya belum sempat disetujui. Rudy, di sisi lain, semakin larut dalam amarah. Ia merasa dipermalukan, bukan hanya karena Mira menjauh, tapi juga karena gosip yang beredar membuatnya seolah pria tak tahu diri. Dalam pikirannya, Miralah penyebab semua ini. Kalau saja dia nggak bersikap manis dulu, semua ini nggak bakal terjadi, gumamnya dalam hati. Rasa kecewa itu berubah menjadi dendam yang perlahan menumpuk di dalam dirinya. Puncaknya terjadi saat Rudy tanpa sengaja melihat Mira dijemput oleh seorang pria menggunakan sepeda motor di depan pabrik. Ia hanya berdiri di kejauhan, menyaksikan Mira tertawa kecil sambil melambaikan tangan. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Malam itu, ia tidak pulang langsung ke rumah. Ia hanya duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan, memandangi gelap sambil menahan amarah yang mendidih. Sejak malam itu, sikap Rudy semakin berubah. Ia menjadi lebih pendiam, tidak lagi bergaul dengan teman kerja lain, dan sering melamun. Beberapa rekan mengira ia sedang stres karena pekerjaan, namun tak ada yang tahu bahwa dalam hatinya sedang tumbuh rencana kelam. Rasa kecewa dan marah bercampur menjadi pikiran berbahaya. Pikiran untuk membereskan semuanya dengan caranya sendiri. Tak ada yang menyangka, percikan kecil yang seharusnya bisa padam dengan komunikasi justru dibiarkan menyala menjadi bara. Hubungan dua teman kerja yang dulu tampak hangat kini hanya tinggal kenangan. Dari sinilah, benih tragedi besar itu benar-benar mulai tumbuh. Diam-diam namun mematikan. Malam itu, suasana di pabrik garmen Purwakarta tampak lebih lengang dari biasanya. Beberapa karyawan masih sibuk menyelesaikan lembur, sementara sebagian lainnya mulai berkemas untuk pulang. Rudy dan Mira termasuk di antara mereka yang masih berada di area pabrik. Udara malam terasa lembab, dan sinar lampu jalan menerpa wajah-wajah lelah yang baru selesai bekerja. Ketika jam menunjukkan pukul 22.30, Rudy menghampiri Mira di depan gerbang. "Mira, aku mau ngomong sebentar," ucapnya pelan tapi tegas. Mira sempat ragu. "Ngomong apa, Ruth? Udah malam, aku mau pulang." Namun Rudy menahan langkahnya. "Sebentar aja, aku janji nggak lama." Akhirnya, dengan sedikit enggan, Mira mengikuti Rudy ke area belakang gudang yang sudah sepi. Di sanalah perbincangan itu dimulai, perbincangan yang seharusnya bisa menjadi jalan damai, tapi justru berubah menjadi awal malapetaka. Rudy memulai dengan nada tenang. "Aku cuma mau tahu, kenapa kamu berubah? Aku salah apa?" Mira menarik napas dalam. "Ruth, kita teman kerja. Aku nggak mau orang salah paham lagi. Aku udah punya pacar, dan aku nggak enak sama dia kalau kamu terus begini." Kalimat itu seperti menyulut bara yang selama ini ia pendam. Wajah Rudy menegang, nadanya meninggi. "Jadi semua yang kita lalui cuma mainan buat kamu? Semua perhatian aku nggak ada artinya?" Mira mencoba menenangkan, "Jangan salah paham, Ruth. Aku cuma nggak mau semuanya makin rumit.
Tolong ngerti. Namun kata, tolong ngerti, justru terdengar seperti ejekan di telinga Rudy. Ia merasa dipermainkan, merasa harga dirinya diinjak. Dalam hitungan detik, percakapan berubah menjadi pertengkaran sengit. Suara mereka mulai meninggi, terdengar sampai ke area parkiran belakang, tapi malam yang sunyi menenggelamkan sebagian besar suara itu. Mira berusaha menjauh, namun Rudy menarik tangannya. "Jangan pergi sebelum kamu jelasin semuanya," bentaknya. Mira menepis dengan panik. "Lepasin, Ruth. Aku takut." Dalam sekejap, situasi berubah menjadi kacau. Rudy yang terbakar emosi kehilangan kendali. Ia mendorong Mira dengan keras, hingga tubuh wanita itu terjatuh ke tanah. Tangis dan teriakan minta tolong sempat terdengar pelan, namun area sekitar sudah kosong. Rudy yang panik justru makin kalut. Dalam kekacauan pikiran, ia berusaha membungkam Mira yang terus berteriak. Beberapa menit kemudian, keheningan menggantikan hiruk-pikuk. Tubuh Mira tak lagi bergerak. Nafasnya terhenti, dan malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah dosa besar yang tak akan pernah bisa dihapus. Setelah tersadar dari amarahnya, Rudy tertegun. Ia menatap tubuh Mira yang tergeletak di tanah berdebu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Aku nggak bermaksud," ucapnya lirih, namun penyesalan itu datang terlambat. Ketakutan menyergap, pikirannya kacau. Ia tahu, jika orang lain menemukan ini, hidupnya akan berakhir di balik jeruji. Dalam kepanikan, Rudy mulai berpikir mencari jalan keluar. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada saksi, lalu menyeret tubuh Mira perlahan menuju mobil bak kecil yang terparkir di belakang gudang. Mobil yang biasa digunakan mengangkut barang. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu jalan, ia memutuskan sesuatu yang jauh lebih gelap, menyembunyikan jasad sahabatnya sendiri. Malam semakin larut di kawasan industri Purwakarta. Udara lembab, jalanan sepi, dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Di tempat parkir belakang pabrik, Rudy berdiri terpaku. Di hadapannya tergeletak tubuh Mira. Diam, pucat, tak bernyawa. Dalam kepanikan yang luar biasa, Rudy memandang ke kiri dan kanan, memastikan tak ada seorang pun yang melihat. Waktu terus berjalan, dan rasa takut berubah menjadi keputusasaan. "Kalau sampai orang tahu, habis aku," gumamnya dengan suara gemetar. Ia tahu, malam itu tak ada jalan kembali. Ia mencoba berpikir cepat. Dengan tubuh lemas, Rudy menyeret jasad Mira ke arah mobil bak kecil yang biasa digunakan mengangkut kain. Ia membukanya perlahan, lalu menutupi tubuh Mira dengan terpal lusuh yang tersisa di sana. Tangannya gemetar hebat, napasnya memburu, dan setiap langkah terasa seperti 1000 beban dosa. Setelah memastikan area pabrik benar-benar sepi, Rudy menyalakan mobil itu. Mesin berderu pelan, dan ia mulai melajukan kendaraan menuju jalan raya. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Jalanan Purwakarta menuju Karawang tampak lengang. Hanya lampu-lampu jalan yang menerangi kesunyiannya. Di dalam mobil, pikirannya berputar kacau. Antara rasa takut, penyesalan, dan keinginan untuk menghapus semua jejak. "Kalau aku bisa buang dia jauh, mungkin gak akan ada yang tahu," batinnya berbisik dalam ketakutan. Ia memutuskan menuju arah Sungai Citarum, perbatasan antara Purwakarta dan Karawang, tempat yang sepi dan gelap di malam hari. Ia berharap sungai itu bisa menjadi tempat terakhir menyembunyikan kesalahannya. Sesampainya di tepi sungai, Rudy mematikan mesin dan menatap air yang mengalir deras. Angin malam berhembus dingin menusuk kulit. Disinilah, di bawah cahaya bulan pucat, ia kembali harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Menyingkirkan tubuh seseorang yang dulu ia anggap teman. Perlahan ia mengangkat jasad Mira dari bak mobil, menurunkannya dengan susah payah. Air mata mulai menetes, tapi tak mampu menghentikan niatnya. "Maafin aku, Mir," ucapnya lirih di antara sesenggukan. Ia mendorong tubuh itu ke tepi sungai, dan dalam sekejap arus deras membawa jasad Mira menjauh, menelan semua bukti dosa yang baru saja diperbuatnya. Dalam diam,
Rudi berdiri lama menatap air yang bergelombang. Ia berharap semua akan hilang bersama aliran sungai itu. Tapi di lubuk hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh menjadi teror yang akan menghantuinya selamanya. Setelah itu, Rudi kembali ke mobil dan melajukan kendaraannya tanpa arah. Jalanan menuju kota tampak samar di balik kabut malam. Ia berhenti di sebuah pom bensin tua, mencuci tangan, membuang terpal, dan mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah Mira muncul. Tatapan terakhir sebelum napasnya berhenti. Rudi berpikir semuanya telah selesai. Ia kembali ke rumah menjelang subuh, berusaha bertingkah normal keesokan harinya di tempat kerja. Tapi dunia tidak secepat itu melupakan. Sungai tak selamanya mampu menyembunyikan rahasia. Dalam hitungan hari, arus air akan mengantarkan kebenaran ke permukaan, dan kisah tragis yang ia coba kubur, segera mencuat mengguncang dua daerah sekaligus. Pagi itu, suasana di pinggiran Sungai Citarum, wilayah Karawang Timur, berubah mencekam. Seorang warga bernama Ujang, 45, yang sedang memeriksa jaring ikan di tepian sungai tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, tampak sebuah benda besar terombang-ambing di antara arus air yang mulai surut. Semula ia mengira itu hanyalah bangkai hewan, tapi saat mendekat, napasnya tercekat. "Astagfirullah, ini manusia," ucapnya lirih, gemetar. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat ke warga sekitar. Polisi segera datang ke lokasi setelah menerima laporan. Garis polisi dipasang, dan warga berkerumun di tepi sungai, saling berbisik penasaran. Jasad yang ditemukan ternyata seorang wanita muda, berpakaian sebagian seragam pabrik berwarna biru pudar. Wajahnya sulit dikenali karena sudah rusak akibat terbawa arus beberapa hari. Namun di salah satu saku celana, petugas menemukan kartu identitas dan kartu karyawan pabrik di Purwakarta. Temuan itu membuat semua pihak terkejut. Nama yang tertera di kartu itu adalah Mira Wulandari, 25, seorang karyawan pabrik yang telah dilaporkan hilang 2 hari sebelumnya oleh rekan-rekannya. Berita ini langsung menyebar luas, bukan hanya di Karawang, tapi juga hingga ke Purwakarta. Warga yang mengenal Mira tak percaya bahwa wanita ceria itu kini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tim forensik segera mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit daerah Karawang untuk dilakukan autopsi. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian leher dan kepala, menguatkan dugaan bahwa korban dibunuh sebelum dibuang ke sungai. Polisi pun langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Di pabrik tempat Mira bekerja, suasana mendadak sunyi. Rekan-rekan kerjanya menangis, tak menyangka kehilangan sosok yang selama ini dikenal ramah dan baik. "Dia orangnya nggak pernah nyakitin siapa-siapa," ujar salah satu rekan kerja sambil terisak. Rudi yang juga hadir pagi itu berusaha menutupi kegelisahan. Ia tampak pucat, lebih pendiam dari biasanya. Namun, di balik sikap tenangnya, pikirannya sudah kalut. Ia tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Polisi mulai menelusuri jejak terakhir Mira sebelum dinyatakan hilang. Melalui keterangan saksi, diketahui bahwa malam terakhir ia terlihat bersama Rudi, rekan satu bagian yang dikenal cukup dekat dengannya. "Saya lihat mereka ngobrol di belakang gudang malam itu," ujar salah satu karyawan malam, memberikan petunjuk awal yang sangat berarti bagi penyidik. Tak butuh waktu lama, aparat gabungan Purwakarta, Karawang mulai menelusuri rekaman CCTV pabrik. Dari sana terlihat sebuah mobil bak kecil meninggalkan area pabrik sekitar pukul 23.15, hanya beberapa menit setelah Mira terakhir terlihat. Nomor polisi mobil itu cocok dengan kendaraan operasional yang biasa digunakan Rudi. Dari temuan itu, penyelidikan mulai mengerucut. Nama Rudi perlahan muncul di meja penyidik sebagai sosok terakhir yang terlihat bersama korban. Namun, untuk memastikan, polisi memutuskan melakukan pengawasan diam-diam, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menindaklanjuti temuan penting itu. Sementara itu, di antara warga Purwakarta dan Karawang, kabar penemuan jasad ini menjadi perbincangan hangat. Media lokal mulai memberitakan tragedi tersebut dengan tajuk-tajuk miris.
Masyarakat bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan perbuatan sekejam ini terhadap seorang wanita muda yang dikenal sopan dan pekerja keras? Tak ada yang tahu, pelakunya ternyata berada begitu dekat. Bahkan masih datang bekerja seperti tak terjadi apa-apa. Setelah penemuan jasad Mira di Sungai Citarum, penyelidikan polisi berjalan cepat dan teliti. Rekaman CCTV dari pabrik menjadi kunci utama. Dalam video berdurasi sekitar 5 menit itu, terlihat jelas mobil bak kecil warna abu-abu keluar dari gerbang pabrik pada malam kejadian. Waktu tercatat pukul 23.15 WIB, hanya selang beberapa menit setelah saksi terakhir melihat Mira berbicara dengan Rudi di belakang gudang. Tim penyidik segera memeriksa daftar karyawan yang memiliki akses terhadap kendaraan itu. Nama Rudi Saputra, 28, muncul di urutan pertama. Ia adalah operator logistik yang memang sering menggunakan mobil tersebut untuk mengantar bahan dan hasil produksi. Bukti awal ini membuat penyidik memutuskan untuk memanggil Rudi ke kantor polisi Purwakarta guna dimintai keterangan. Ketika dipanggil pertama kali, Rudi tampak tenang. Dengan wajah datar, ia menjawab setiap pertanyaan dengan singkat. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Malam itu saya langsung pulang habis lembur, ujarnya meyakinkan. Namun, sikapnya yang terlalu tenang justru menimbulkan kecurigaan. Petugas melihat gestur tubuhnya kaku dan tatapan matanya menghindar setiap kali nama Mira disebut. Beberapa hari kemudian, polisi kembali menemukan jejak penting. Sidik jari Rudi yang tertinggal di pintu belakang gudang, tempat terakhir korban diketahui berada. Tak hanya itu, dari hasil olah TKP lanjutan, ditemukan jejak ban mobil yang cocok dengan kendaraan operasional yang digunakan Rudi malam itu. Bukti demi bukti mulai mengarah jelas padanya. Saat diinterogasi ulang, nada suara penyidik dibuat lebih tegas. Tekanan demi tekanan membuat Rudi mulai kehilangan ketenangan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tangan bergetar, dan suaranya mulai terbata-bata. Saya nggak bermaksud, Pak, katanya pelan dengan mata berkaca-kaca. Kalimat itu menjadi awal dari pengakuan panjang yang membuat ruangan penyidik hening. Dengan air mata menetes, Rudi akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia menceritakan kronologi malam tragis itu, mulai dari pertengkaran di belakang gudang hingga keputusannya membuang jasad Mira ke sungai. Saya hilaf, Pak. Saya nggak tahan waktu dia ngomong mau menjauh. Saya cuma marah, ucapnya lirih di tengah tangis penyesalan. Namun, pengakuan itu tak bisa menghapus fakta bahwa nyawa seorang wanita telah melayang karena egonya. Kepolisian segera menetapkan Rudi sebagai tersangka dan menahannya di Polres Purwakarta. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, ditambah pasal 181 KUHP karena berusaha menyembunyikan jasad korban. Kabar penangkapan Rudi sontak menyebar luas. Rekan-rekan kerja yang dulu mengenalnya sebagai sosok pendiam tak percaya bahwa pria itu mampu melakukan tindakan sekejam itu. Dia selalu kelihatan baik, nggak pernah marah, ujar salah satu karyawan, masih tak habis pikir. Sementara keluarga Mira hanya bisa menangis histeris saat mengetahui pelaku pembunuhan anak mereka adalah orang yang mereka kenal. Rekan kerja yang sering datang bersama, bahkan pernah makan bersama di rumah korban. Dia tega banget, tega sekali, kata ibu korban dengan suara lirih penuh duka. Kasus ini pun segera menjadi perhatian publik, diberitakan di berbagai media lokal dan nasional. Banyak yang menyoroti bagaimana emosi sesaat bisa membuat seseorang kehilangan kendali, hingga tega menghabisi nyawa orang yang pernah dekat dengannya. Namun bagi polisi, kasus ini sudah jelas. Motif utamanya adalah cemburu dan sakit hati. Sebuah alasan klasik yang berulang kali menjadi akar dari tragedi berdarah. Dan malam itu, di balik jeruji besi, Rudi hanya bisa menunduk diam, menyadari bahwa kemarahannya telah menghancurkan dua kehidupan sekaligus, nyawa Mira, dan masa depannya sendiri. Kasus tragis yang mengguncang Purwakarta dan Karawang ini menyisakan luka mendalam bagi banyak orang. Bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat yang sempat menyaksikan sendiri bagaimana hubungan yang tampak akrab bisa berakhir dengan kematian. Dari luar,
Kisah Rudy dan Mira terlihat biasa. Dua rekan kerja yang sering bersama, saling membantu, saling mendukung. Namun siapa sangka, di balik kedekatan itu tersimpan api kecil yang perlahan membesar menjadi tragedi. Setelah Rudy resmi ditahan, suasana pabrik tempat mereka bekerja tak lagi sama. Meja kerja Mira dibiarkan kosong, tak ada lagi tawaringan di sela jam lembur. Di dinding belakang pabrik, rekan-rekannya menempelkan foto Mira dengan pita hitam di sudutnya, simbol duka dan kehilangan. Beberapa karyawan bahkan masih sulit percaya bahwa sahabat mereka tewas di tangan orang yang dulu terlihat begitu akrab dengannya. Rudy sendiri kini menjalani hari-harinya di balik jeruji besi, menyesali setiap detik dari malam kelam itu. Dalam setiap pemeriksaan, ia kerap menunduk dan menangis. "Saya cuma pengin dia dengar saya. Tapi saya kehilangan kendali," ucapnya lirih kepada penyidik. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa amarah sesaat bisa meruntuhkan segalanya. Akal sehat, empati, bahkan nilai kemanusiaan. Kasus ini menjadi pembelajaran besar bagi banyak orang. Bahwa rasa sakit hati, cemburu, dan keinginan memiliki bisa berubah menjadi bahaya jika tidak dikendalikan. Ketika hati sudah dikuasai emosi, logika seolah mati, dan tindakan yang mustahil pun bisa terjadi. Tak ada kemenangan dalam amarah, yang ada hanya penyesalan panjang dan hidup yang hancur. Dari tragedi ini, masyarakat diingatkan untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan atau tekanan emosional di lingkungan kerja maupun pertemanan. Terkadang, seseorang yang tampak tenang justru sedang berperang hebat di dalam dirinya. Jika ada masalah, bicarakan dengan kepala dingin, jangan biarkan dendam atau ego menguasai hati. Karena sekali saja kita menyerah pada amarah, jalan pulang sudah tertutup. Kini, nama Mira Wulandari dikenang sebagai sosok pekerja keras dan penyayang, yang hidupnya harus berakhir tragis di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Sementara Rudy Saputra harus menanggung hukuman dan rasa bersalah seumur hidup. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan tidak selalu berakhir indah. Tapi setiap kisah, sekelam apapun, menyimpan hikmah yang dalam. Bahwa menjaga hati dan mengendalikan emosi adalah bentuk pertahanan terbaik agar manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Karena sesungguhnya, tidak ada dendam yang lebih menyakitkan daripada penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Setiap peristiwa, sekecil apapun, selalu menyimpan pelajaran besar bagi mereka yang mau mengambil hikmah. Dari kisah tragis ini, kita belajar bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan masa depan, dan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Mari kita jaga hati, kendalikan emosi, dan jadikan kisah ini sebagai cermin agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan bersikap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kisah Hikmah, agar tidak ketinggalan cerita nyata penuh pelajaran hidup berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.